Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Hari ini kami akan membahas tentang teori hegemoni Gramsci dalam kajian sosiologi sastra. Kelompok 11 terdiri dari saya, Dewi Kusumaningtyas Pujianto, Nurhana Saevi, dan Halimatus Suada. Materi yang pertama yaitu pengertian tentang teori hegemoni Gramsci. Teori ini dikemukakan oleh Antonio Gramsci, pemikir Marxis dari Italia. Disebut juga sebagai teori kultural atau ideologis general dan digunakan untuk memahami bentuk-bentuk politis, kultural, dan ideologi yang dianggap memiliki kekuatan untuk memformasi masyarakat, menurut Faruk 1988. Karena dirumuskan oleh Gramsci, maka dalam wacana sosiologi, teori ini lebih dikenal dengan nama teori hegemoni Gramsci. Teori hegemoni Gramsci merupakan penyempurnaan teori kelas Marx yang belum berhasil merumuskan teori politik yang memadai. Titik awal konsep Gramsci tentang hegemoni adalah bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi, menurut Simon 2001. Makna hegemoni. Hegemoni secara literal berarti kepemimpinan. Istilah hegemoni pertama kali dipakai oleh Plekhanov dan pengikut Marxis Rusia lainnya pada tahun 1880 untuk menunjuk pada perlunya kelas pekerja membangun aliansi dengan petani dengan tujuan untuk mengalahkan gerakan Tsarisme. Pengertian tersebut kemudian dipakai oleh Lenin yang menganjurkan agar dalam aliansinya dengan para petani, kelas pekerja Rusia harus bertindak sebagai kekuatan hegemonik. Bagi Lenin, hegemoni merupakan strategi untuk revolusi, suatu strategi yang harus dijalankan oleh kelas pekerja dan anggota-anggotanya untuk memperoleh dukungan dari mayoritas. Dengan cara ini, kelas pekerja yang pada masa itu masih merupakan kelompok minoritas mampu memperoleh dukungan dari masyarakat. Gramsci mengubah makna hegemoni dari strategi yang menurut Lenin menjadi sebuah konsep yang menjadi sarana untuk memahami masyarakat dengan tujuan untuk mengubahnya. Gramsci mengembangkan gagasan tentang kepemimpinan dan pelaksanaannya sebagai syarat untuk memperoleh kekuasaan negara ke dalam konsepnya tentang hegemoni. Hegemoni merupakan hubungan antara kelas dengan kekuatan sosial lain. Kelas hegemonik, yaitu kelas yang memimpin, menurut Gramsci adalah kelas yang mendapatkan persetujuan dari kekuatan dan kelas sosial lain dengan cara menciptakan dan mempertahankan sistem aliansi melalui perjuangan politik dan ideologis. Baik, materi selanjutnya yaitu sastra dalam pandangan teori hegemoni. Teori hegemoni Gramsci banyak dipakai sebagai dasar kajian sosiologi sastra, seperti yang pernah dilakukan oleh Raymond Williams, Tony Davis, maupun Ariel Heryanto. Dalam kerangka teori hegemoni Gramsci, kesusastraan yang merupakan salah satu bagian dunia gagasan, kebudayaan, superstruktur bukan hanya sebagai refleksi dari struktur kelas ekonomi atau infrastruktur yang bersifat material, melainkan sebagai salah satu kekuatan material itu sendiri. Sebagai salah satu situs hegemoni, karya sastra dipandang sebagai bagian integral dari kebudayaan. Dalam hal ini, pengarang termasuk dalam kategori kaum intelektual organik yang merupakan salah satu aparat hegemonik. Segala aktivitas kultural termasuk sastra akan bermuara pada satu sasaran tunggal, yaitu penciptaan satu iklim kultural yang tunggal melalui proses yang rumit. Penciptaan suatu iklim yang tunggal tersebut menuntut pemersatuan sosial kultural yang melalui multisiplitas, kehendak-kehendak dan tujuan-tujuan yang tersebar dan heterogen tersatukan. Kegiatan tersebut merupakan aktivitas historis yang hanya mungkin dilakukan oleh manusia kolektif. Karya sastra berfungsi sebagai pemelihara pemersatu blok sosial yang menyeluruh
sebagai alat pemersatu antara kekuatan-kekuatan sosial yang sesungguhnya bertentangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.